warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan belajar tentang command line tips and tricks. Pertama-tama saya akan membahas tentang menggabungkan beberapa command. Nah, di sini saya sudah ke terminalnya. Di sini saya ketikkan pwd. Nah, di sini saya ada di home user. Kemudian kita buat directory terlebih dahulu. Saya ketikkan mkdir smk, kemudian enter. Kemudian saya ketikkan cd smk, enter. Nah, di sini kemudian saya membuat mkdir, tkj, dpib, dan semua jurusan di sekolah saya. Ketikkan mkdir, tkj, dpib, dkv, tkro, titl, tmi. Kemudian enter. Kemudian kita ls terlebih dahulu. Nah, di sini sudah buat ada dkv, dpib, ttl, tkj, tkro, dan tmi. Kemudian saya ketikkan cd tkj. Kemudian enter. Nah, di sini saya akan membuat directory tkj. Ketikkan mkdir tkj1, tkj2, kemudian enter. Nah, kemudian saya akan membuat file di directory tkj. Ketikkan touch tugas1 txt, kemudian enter. Kemudian touch tugas2 txt, kemudian enter. Kemudian saya ls. Nah, di sini ada di dalam directory tkj1, tkj2 ada file tugas1 txt, tugas2 txt. Selanjutnya saya akan membuat directory di dpib. Nah, untuk memasukinya kita ketikkan cd /home / kemudian di sini ketikkan usernya. Di sini saya usernya Nina, atau kalian beda namanya. Di sini saya Nina. Kemudian / kemudian smk, kemudian / kemudian masukkan yang kita masuk dpib. Kemudian enter. Kemudian di sini kita membuat mkdir dpib1, dpib2, kemudian enter. Kemudian kita buat file di dpib1 dan di dpib2. Ketikkan touch tugas1 txt, touch tugas2 txt, kemudian enter. Selanjutnya kita coba ls, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada file di dpib, di directory dpib1 dan di dpib2. Kemudian selanjutnya kita buat directory di dkv. Ketikkan cd /home /nina /smk, kemudian dkv, kemudian enter. Kemudian kita buat direktorinya mkdir dkv1, dkv2, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan touch tugas1 txt, touch tugas2 txt, kemudian enter. Kemudian kita ls terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada
file tugas 1 dan tugas 2 di direktori dkv1 dan dkv2. Kemudian selanjutnya kita akan membuat direktori tkro. Ketikkan cd /home /nina /smk /tkro, kemudian enter. Kemudian kita membuat direktori tkro1 dan tkro2. Ketikkan mkdir tkro1 tkro2, kemudian enter. Kemudian kita buat file touch tugas 1 .txt touch tugas 2 txt, kemudian enter. Kemudian kita ls terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada tugas 1 dan tugas 2 di direktori tkro1 dan tkro2. Kemudian kita masuk ke ttl. Kita ketikkan cd /home /nina /smk, kemudian titl, kemudian enter. Nah, kemudian kita buat direktori. Ketikkan mkdir titl1 titl2, kemudian enter. Kemudian ketikkan touch tugas 1 txt, enter. Touch tugas 2 txt, enter. Kemudian kita coba ls, enter. Nah, di sini ada file tugas 1 dan tugas 2 di direktori ttl1 dan ttl2. Kemudian kita masuk yang terakhir, kita belum buat yang tmi. Nah, selanjutnya kita akan membuat direktori tmi. Ketikkan cd spasi /home /nina /smk /tmi, kemudian enter. Kemudian kita buat direktorinya. Ketikkan mkdir tmi1 tmi2, kemudian enter. Kemudian ketikkan touch tugas 1 txt touch tugas 2 txt, kemudian enter. Kemudian kita coba ls. Nah, di sini ada file tugas 1 dan tugas 2 di direktori tmi1 dan tmi2. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan beberapa direktori dari direktori tmi. Kita ketikkan cd /home /nina /smk, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan beberapa file atau direktori. Ketikkan ls min r besar, kemudian tkj spasi -2 kayak digabung gitu, kemudian spasi, kemudian ls min r misal dkv, kemudian enter. Nah, di sini ada tkj 1, tkj 2, ada tugas 1 dan tugas 2. Nah, di sini adalah untuk menggabungkan beberapa yang kita ketikkan. Nah, misalkan saya ketikkan lagi, contohnya ls min r dkv, kemudian enter. Nah, di sini ada tugas 1 txt, tugas 2 txt di dalam direktori dkv.
Kemudian saya akan mencoba ke DPIB. Ketikkan ls min r tkj ls min r DPIB, kemudian enter. Nah, di sini ada TKJ dan DPIB. Ada tugas 1, ada file tugas 1 dan tugas 2 di dalam directory DPIB dan juga TKJ. Nah, saya clear dulu. Clear. Nah, selanjutnya saya akan belajar tentang tab completion. Di sini saya contoh ketikan cd/e, kemudian kita tab aja di keyboard, akan muncul etc. Itu akan menggampangkan kita yang akan ketikan ketika kita lupa atau ketika lupa mengetikkannya. Kemudian saya coba ketikan ne, kemudian kita tabulasi aja. Nah, di sini langsung muncul network. Di sini tidak perlu capek-capek untuk mengetikkan, kayak langsung tabulasi aja itu di keyboard. Nah, saya kasih contoh lagi, in, kemudian tabulasi. Nah, langsung interface titik D. Nah, selanjutnya kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba kita PWD terlebih dahulu, kemudian kita coba cek. Kalau kita tabulasi tab, nggak akan muncul. Kalau kita tabulasi lagi satu kali lagi, nah di sini ada banyak, karena komen C itu ternyata ada banyak sekali, ada clear, ada KMP, ada callproof, chrome, dan lain sebagainya. Kalau kita enter, tuh masih ada banyak lagi. Kalau cara keluarnya kita tinggal pencet keyboard Q. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke cd/home/nina, kemudian enter. Kemudian kita coba ls, kita ada di mana. Nah, di sini ada di file. Kita coba ketikan documents dan kita coba ketikan cd D. Kita coba tabulasi lagi. Nah, di sini ada banyak perintah D yang berawalan dengan D. Ada desktop, ada documents, ada downloads. Kalau kita ketikan D, itu akan bermunculan desktop. Kalau kita akan mengetikkan do, itu bisa jadi dokumen atau downloads. Kalau kita ketikkan doge, itu akan kalau kita tabulasi itu akan manual dengan documents. Kita coba doge, kita coba do, tabulasi lagi. Nah, di sini ada pemilihan dokumen atau downloads. Sini saya coba doc, kemudian tabulasi, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah masuk di documents. Itu artinya untuk memudahkan kita masuk kemana. Selanjutnya kita coba ketikkan PWD, kemudian enter. Nah, di sini ada di home, user, documents. Kita keluar dari documents, ketikkan cd, kemudian titik spasi titik, kemudian enter. Nah, di sini langsung keluar dari documents, user document. Selanjutnya kita akan belajar tentang history. Ada 4 kata perintah: history, kemudian tanda seru angka, tanda seru huruf, dan tanda seru 2 kali. Nah, history itu untuk menampilkan komen yang pernah diketikkan atau digunakan. Tanda seru angka itu untuk memerintahkan komen yang ditunjukkan pada angka. Kemudian tanda seru huruf untuk memerintahkan yang ditunjukkan pada huruf yang bekerja adalah huruf yang terakhir kali dipakai. Kemudian ada tanda seru 2 kali untuk mengeksekusi komen sebelumnya. Nah, kita akan belajar tentang history terlebih dahulu.
kita clear terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita ketikkan history. Nah, di sini ada banyak yang saya ketikkan. Tuh, di dalam sini ada PWD, ada MKdir, dan ada yang lain-lain. Nah, di sini yang terakhir saya ketikkan history. Kemudian kita coba ketikkan tanda seru, kemudian huruf. Misal saya L, huruf dari L ada apa aja, kemudian enter. Nah, di sini saya ada LS. Nah, ada di nomor 36. Kemudian saya coba ketikkan historical terlebih dahulu. Kemudian enter. Nah, di sini ada yang terakhir pakai ada LS dan history. Kemudian saya coba ketikkan, selanjutnya kita ketikkan tanda seru angka. Saya misalkan nomor 47. Kemudian enter. Nah, di sini ada PWD 47. PWD. Nah, di sini juga PWD sama. Nah, selanjutnya kita akan pakai tanda seru 2 kali. Kemudian tanda seru 2 kali itu perintah terakhir. Coba kita enter. Nah, ada home, PWD, Nina. Ya, di sini kita belajar tentang history, perintah history, kemudian tanda seru angka, misalkan 47, kemudian tanda seru 1, kemudian huruf L. Kemudian kita belajar tanda seru 2 kali. Nah, segitu saja untuk belajar tentang history. Selanjutnya kita akan belajar tentang command shortcut. Kita clear terlebih dahulu. Kita masuk ke Notepad. Nah, di sini ada command CTRL tambah A adalah awal untuk pindah ke awal komen. Untuk CTRL tambah E, CTRL E akhir untuk pindah ke akhir komen. CTRL W untuk menghapus satu kata, misalnya network. Kemudian CTRL R untuk melihat pencarian. CTRL menghapus atau meng-clear yang sudah diketikkan. Kita coba ketikkan network. Kemudian kita kontrol A. Nah, di sini langsung ke network gitu. Kayak langsung kembali ke awal. Kemudian kita coba kontrol E. Nah, langsung ke akhir. Jadi langsung kembali ke akhir. Kayak kita memudahkan kita untuk kayak kita misalkan salah dari huruf depan, kita bisa langsung kontrol A aja. Kalau kita salahnya di akhir, kita bisa kontrol E untuk yang akhir. Kemudian kita coba kontrol W. Kontrol W itu untuk menghapus satu kata. Kita coba kontrol W. Nah, langsung kehapus networknya. Artinya kita langsung menghapus satu kata yang kita tidak mau menghapusnya, dan satu kayak apa ya, kayak langsung hapus lah, kayak memudahkan gitu. Kita coba ketikkan network. Kemudian kita coba CTRL R. Nah, CTRL R itu untuk mencari pencarian. Kemudian kita coba kita Q, enter.
Nah, di sini kita belajar tentang CTRL, A itu untuk kembali ke awal komen. Untuk kemudian CTRL, E itu untuk kembali ke akhir komen. Kemudian CTRL, W itu untuk menghapus satu kata. Kemudian CTRL, R itu untuk melakukan pencarian. Kemudian yang terakhir adalah CTRL, L untuk menghapus atau mengclear. Nah, segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.